Apalah daya masyarakat lemah, Pak? Apalah kuasa masyarakat lemah? Ketika prosesnya sudah berjalan dalam kuasa aparat penegakan hukum, masyarakat lemah hanya bisa melongok dan mengikuti alur cerita dari proses penanganan kasusnya. Hingga akhir pada puncaknya, apa yang telah ditetapkan, entah itu memuaskan rasa keadilan masyarakat atau tidak, masyarakat hanya bisa berpasrah untuk menerimanya. Sampai kapan proses penegakan hukum seperti ini akan terus berlanjut? Sampai kapan proses penegakan hukum seperti ini akan terus berlanjut? Sampai kapan proses penegakan hukum seperti ini akan terus berlanjut, Pak? Dan saya sebagai salah satu putra Nusa Tenggara Timur juga memiliki harapan yang sama seperti kebanyakan masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahwa Bapak benar-benar adalah utusan Tuhan, kiriman Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjawab segala keresahan masyarakat Nusa Tenggara Timur, untuk mengurai segala kejanggalan yang terlihat secara sederhana oleh masyarakat, bahwa semuanya itu hanyalah skenario dan drama yang dimainkan, yang tidak menjawab rasa keadilan masyarakat, tapi masyarakat hanya berpasrah dan menerima dalam ketidakberdayaan. Saya sebagai putra Nusa Tenggara Timur juga memiliki harapan yang sama seperti harapan kebanyakan masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahwa Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur yang baru adalah benar-benar kiriman yang Maha Kuasa untuk mengurai segala kusut dalam proses penegakan hukum yang seperti ini, agar masyarakat dapat berbangga memiliki aparat penegakan hukum. Halo NTT, saya Krisyanto Yen Oni. Salam hormat untuk seluruh pemburu keadilan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Kapolda baru ya, Bapak Kapolda NTT yang baru. Halo Bapak Kapolda, salam hormat dari saya Krisyanto Yen Oni, rakyat Selatan. Kemarin saya lihat video podcast Pos Kupang. Saya lihat Bapak diwawancara di sana. Dan kemudian dalam wawancara tersebut Bapak menghimbau kepada masyarakat Kupang Nusa Tenggara Timur agar memberi penghargaan kepada aparat penegakan hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya tidak bermaksud untuk mengintervensi kinerja aparat penegakan hukum dalam hal menangani kasus PNKC. Saya hanya ingin memberikan sedikit kesan dan pesan buat Bapak. Yang pertama, bahwa ketika masyarakat Kupang Nusa Tenggara Timur dan umumnya masyarakat Nusa Tenggara Timur mendengar kabar bahwa Kapolda NTT akan diganti oleh Bapak, sesungguhnya masyarakat NTT itu sangat berharap bahwa Bapak adalah kiriman Tuhan untuk menjawab keresahan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya berharap bahwa harapan masyarakat Nusa Tenggara Timur itu benar-benar terwujud dan kehadiran Bapak benar-benar nyata sebagai kiriman Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjawab segala keresahan dan rasa ketidakadilan yang sementara ini diderita oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait himbauan Bapak yang meminta masyarakat untuk menghargai aparat penegakan hukum dalam menangani kasus PNKC ini, menurut saya himbauan Bapak itu keliru. Mohon maaf sekali lagi Bapak. Kenapa saya katakan keliru? Per saat ini, per detik ini, jangankan untuk memberi penghargaan Pak, bahkan percaya saja kepada aparat penegakan hukum Polda NTT itu sudah habis.
tidak ada yang tersisa. Sehingga kembali kepada poin pertama tadi, bahwa masyarakat NTT itu mengharapkan Bapak adalah benar-benar kiriman Tuhan Yang Maha Kuasa untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Masyarakat NTT sangat berharap Bapak bisa mengurai semua kusut proses penegakan hukum yang ada di Nusa Tenggara Timur. Semoga itu benar-benar terwujud, Bapak. Jangankan memberi penghargaan kepada aparat penegakan hukum Polda NTT, bahkan untuk percaya saja sulit, Pak. Sulit sekali untuk percaya. Dan saya berharap bahwa Bapak sudah benar-benar siap ada di Nusa Tenggara Timur, karena menurut saya kehadiran Bapak di Nusa Tenggara Timur ini, Bapak belum istirahat, Bapak langsung diperhadapkan dengan banyak sekali persoalan. Terlalu banyak persoalan. Kasus Penkase, kasus pembunuhan Ibu Astrid dan Lael, bukan satu-satunya yang ada di Nusa Tenggara Timur, Pak. Banyak. Tapi yang sempat viral hanya beberapa. Selain kasus pembunuhan keji yang dialami oleh Ibu Astrid dan anaknya Lael, ada seorang saudara kami di Sumba Tengah, tiba-tiba dijemput oleh aparat penegakan hukum yang ada di Sumba Tengah. Menurut keterangan keluarga, ketika yang bersangkutan dijemput, aparat penegakan hukum tidak membawa serta surat penangkapan, dan kemudian dijebloskan ke dalam sel tahanan. Besoknya, keluarga mendengar berita dari aparat penegakan hukum setempat bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia karena sesak napas. Namun setelah keluarga memeriksa kondisi tubuh jenazah, terdapat ada patah tangan, ada patah kaki, ada luka, ada memar dan lain sebagainya. Ada juga persoalan yang terjadi di Timur Tengah Utara. Ada seorang gadis yang hendak diperkosa, bertemu dengan seorang pria di hutan ketika sang gadis sedang mencari kayu bakar. Dan sang gadis ini hendak diperkosa oleh pria tersebut. Beruntung si gadis mampu melepaskan diri dari kuasa laki-laki tersebut. Kemudian mungkin karena dorongan rasa trauma dan amarah, sehingga si gadis membunuh pria yang hendak memperkosanya itu. Apa yang terjadi, Pak? Si gadis saat ini diancam hukuman seumur hidup. Proses penegakan hukum seperti apa ini, Pak? Apakah tidak bisa melibatkan unsur pembelaan diri? Apakah pembelaan diri tidak bisa menjadi unsur yang meringankan si gadis tersebut? Kemudian ada saudara kami juga di TTU, sopir pribadinya Ibu Bupati, katanya kena pagut ular. Tapi ketika kondisi tubuh jenazah diperiksa oleh keluarga, ada cedera dan luka di dekat kemaluannya dan ada pendarahan yang luar biasa. Sejak kapan orang dipagut ular mengalami luka di sekitar kemaluannya dan kemudian mengalami pendarahan yang begitu luar biasa? Bagaimana bisa si ular ini merayap masuk ke dalam celana orang dan kemudian memagut di dekat kemaluannya hingga mengalami pendarahan seperti itu? Ini juga tanda tanya. Kemudian ada juga kasus di Flores, dan masih banyak lagi, Pak. Kasus-kasus yang dalam proses penanganannya itu terdapat kejanggalan-kejanggalan. Dapat dilihat dan dibaca secara sederhana oleh masyarakat. Dapat diketahui dengan sederhana oleh masyarakat. Tapi apalah daya masyarakat lemah, Pak? Apalah kuasa masyarakat lemah?
Ketika prosesnya sudah berjalan dalam kuasa aparat penegakan hukum, masyarakat lemah hanya bisa melongok dan mengikuti alur cerita dari proses penanganan kasusnya. Hingga akhir pada puncaknya, apa yang telah ditetapkan, entah itu memuaskan rasa keadilan masyarakat atau tidak, masyarakat hanya bisa berpasrah untuk menerimanya. Sampai kapan proses penegakan hukum seperti ini akan terus berlanjut, Pak? Dan saya sebagai salah satu putra Nusa Tenggara Timur juga memiliki harapan yang sama seperti kebanyakan masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahwa Bapak benar-benar adalah utusan Tuhan, kiriman Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjawab segala keresahan masyarakat Nusa Tenggara Timur, untuk mengurai segala kejanggalan yang terlihat secara sederhana oleh masyarakat, bahwa semuanya itu hanyalah skenario dan drama yang dimainkan, yang tidak menjawab rasa keadilan masyarakat, tapi masyarakat hanya berpasrah dan menerima dalam ketidakberdayaan. Saya sebagai putra Nusa Tenggara Timur juga memiliki harapan yang sama seperti harapan kebanyakan masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahwa Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur yang baru adalah benar-benar kiriman yang Maha Kuasa untuk mengurai segala kusut dalam proses penegakan hukum yang seperti ini, agar masyarakat dapat berbangga memiliki aparat penegakan hukum. Yang terakhir, Pak, Bapak tentunya lebih mengetahui bahwa saat ini Polri sebagai aparat penegakan hukum sedang mengalami krisis kepercayaan publik, sedang mengalami krisis kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap Polri anjlok, menurun drastis. Saya berharap ketika Bapak mulai mengambil langkah untuk mengurai segala kusutnya proses penegakan hukum yang ada di Nusa Tenggara Timur, hal itu bisa membantu menaikkan kembali citra Polri di mata masyarakat. Hal itu bisa membantu menaikkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai aparat penegakan hukum. Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Mohon maaf bila ada buah bahasa saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Begitulah cara rakyat jelata menyatakan pendapatnya. Saya Kristianto Yen Oni, Pak. Salam hormat untuk Bapak.